warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum saya memulai pidato kali ini, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira teman-teman sudah bercermin belum ya hari ini? Gimana? Cantik-cantik ganteng-ganteng kan? Kadang tuh ya, kita lebih sering melihat keindahan di luar sana dibanding melihat keindahan di diri sendiri. Nah, tema pidato kali ini akan membahas tentang perasaan yang seringkali kita rasain, yaitu rasa insecure. Rasa insecure ini muncul ketika kita ngerasa kurang dibandingkan dengan orang lain, entah kurang cantik, kurang pintar, atau kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain. Padahal nih ya, semua orang itu punya jalan dan ceritanya masing-masing. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita ngerasain perasaan insecure. Rasa insecure itu bukan tandanya bahwa kita ini lemah, tapi itu tandanya bahwa kita ini mempunyai hati, perasaan, dan ingin diakui keberadaannya. Menurut survei yang saya search, ada sekitar 280 juta orang di dunia ini yang mengalami gangguan kesehatan mental, dan faktor pemicunya adalah rasa insecure. Ini saya nggak lagi nakut-nakutin, saya cuma mau ngasih tahu kalau kita ini nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang rasain perasaan apa yang kayak kita rasain. Di Indonesia sendiri ada survei nasional yang mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja mengalami gangguan kesehatan mental karena rasa insecure. Dan faktor utamanya adalah sosial media. Karena di sosial media seringkali kita melihat kehidupan orang lain yang sempurna. Mereka yang cantik, mereka yang pintar, mereka yang berhasil dengan impian-impian mereka. Lalu setelah kita melihat itu, tanpa sadar kita akan membandingkan diri sendiri dengan mereka. Kita akan membandingkan dan merasa bahwa kenapa kehidupan kita nggak sesempurna itu, kenapa kehidupan kita nggak semulus itu. Padahal nih ya, itu cuma cuplikan kecil terbaik dari yang mereka dapat. Kita nggak tahu kegagalan mereka, jungkir baliknya mereka, nangis-nangisnya mereka buat dapetin hal itu kan. Walaupun kita sadar akan hal itu, tapi kadang perasaan insecure itu tetap muncul ya. Nah, kalau udah kayak gitu, cobalah buat kita tutup mata dan berhenti melihat kehidupan orang lain. Cobalah kita buat menerima diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Teman saya pernah bilang, jangan kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena kita punya jalan, tempo, dan cerita masing-masing. Kita tuh sama berharganya dengan orang lain. Kalau ada perbandingan itu kayak misalkan kita lagi ujian ya, kita ngerjain pilihan gandanya dulu dan orang lain ngerjain esainya dulu. Kalau orang lain ngerjain esai dulu bukan berarti mereka selesai lebih dulu kan. Itu cuma karena jalan yang kita tempuh itu beda, cara yang kita jalanin juga beda. Nggak apa-apa kok kalau kita masih ngerasa kurang percaya diri. Yang penting mulai hari ini kita harus belajar ya bagaimana menerima diri sendiri, belajar menghargai diri sendiri, dan cobalah buat meluk hangat diri sendiri. Mari kita mulai dengan mengatakan kita ini nggak sempurna, tapi kita tetap berharga. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya ucapkan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.